Aduh, rohani sekali saya. Wah, saya harus jujur, saya tidak ikut. Biasa dipanggil Raja. Duh, gue sekolah minggu nggak masuk lagi, gue madol gue. Pertanyaannya jangan susah dong. Ini kayak lagi cerdas cermat Alkitab ya. Mantap. Sepatunya jangan disorotnya, jelek soalnya. Emang itu apa sih? Ayat Alkitab? Oh, itu ayat. Ketahuan deh. Ketahuan deh. Halo, gue Felix, profesi karyawan. Nama gue Raja. Biasa dipanggil Raja. Profesi yang kalian tonton selama ini di belakang layar. Camper. Halo, nama gue Alvin, profesi gue sebagai dosen. Saya Vita. Oh, profesi karyawan swasta. Hai, nama saya Ria. Saya kerja sebagai admin sosial media. Halo, nama gue Cipoy, bekerja sebagai karyawan. Nama gue Davin, profesi gue dosen di sekolah teologi. Doa adalah kehidupan orang percaya. Gaya hidup. Aduh, rohani sekali saya. Doa adalah, gue sekolah minggu nggak masuk lagi, gue madol gue. Kepercayaan, apa tadi gimana? Doa adalah, iya ada bilang gandanya nggak? Oh, prinsip, bukan ayat Alkitab kan? Bukan. Doa adalah kebutuhan orang percaya sih sebenarnya. Doa adalah titik-titik orang percaya. Nafas hidup, sering lah. Kalau bicara tentang doa, itu kan komunikasi kita sama Tuhan ya. Jadi kalau dibilang berapa kali, gue nggak bisa ngitungin sih. Karena kapanpun, anytime, kita bisa ngomong sama Tuhan. At least meskipun kita kerja pun, kita bisa ngomong sama Tuhan. Di mana lihat katanya? Oh gitu. Tapi semua coba lihat. Nafas kehidupan. Ini kayak lagi cerdas cermat Alkitab ya. Isi titik-titik. Hah? Doa adalah titik-titik orang percaya. Duh, nggak tahu lagi gue. Doa mengubah segala sesuatu, nggak tahu aku. Doa adalah permohonan orang percaya. Doa adalah doa apanya orang percaya? Doa adalah harapan orang percaya. Emang itu apa sih? Ayat Alkitab? Oh, itu ayat. Doa makan kehitung nggak? Makan 3 kali, doa makan 3 kali. Sering, ya banyak. Biasanya emang pergumulan hidup. Dan ya dialog lah, ngobrol biasa sama Tuhan lah. Ngobrol lah kayak kita sama temen, seperti itu. Sering, nggak tahu ya, nggak ngitungin juga ya. Ya kalau yang standar bisa kan makan, doa tidur, 2-3 kali. Itu doa yang standar gitu ya. Kalau yang biasa orang pikirin itu doa gitu. Sering, 3 kali. Makan. Nggak bisa dihitung. Paling kalau gue bukan tipe orang yang suka doanya lama-lama dapet tele-tele sih. Gitu. Paling 5 menit tuh udah paling lama. Ya sering. Berapa ya? Mau tidur doa, mau makan doa, mau tidur doa. Ya minimal 3 lah. Oh, sering banget. Doa makan udah pasti. Bangun tidur, sebelum tidur, dan sebelum kerja. Ya, minimal 4 kali dalam sehari. Tergantung sih itu. Maksimal paling lama 10 menit. Nggak nyampe 10 detik lah. Ya tergantung, biasanya bisa 1-2 jam dalam 1 hari. Jujur nggak ngitungin juga sih berapa lamanya. Sama sekali nggak bikin ketetapan, oh harus 10 menit, 20 menit, atau 30 menit gitu. Kalau doa makan sih nggak nyampe 1 menit sih. Tapi kalau doa tidur, lebih dari 1 menit. 2 menit lah. Kalau bicara tentang doa, itu kan komunikasi kita sama Tuhan ya. Jadi kalau dibilang berapa kali, gue nggak bisa ngitungin sih. Karena kapanpun, anytime, kita bisa ngomong sama Tuhan. At least meskipun kita kerja pun, kita bisa ngomong sama Tuhan. Tergantung lagi doain apa. Banyak sih. Banyak hal lah. Misalkan kayak lagi
ada hal apa gitu terus pengen didoain, ya itu yang didoain. Lagi ada hal apa, misalkan di pekerjaan atau di kehidupan sehari-hari, itu yang didoain. Penting. Apa ya, karena salah satu cara kita jaga relasi juga sama Tuhan. Biar nggak lupa juga sih sama Tuhan. Penting banget, karena itu saat dimana kita omong-omong dengan Tuhan. Doa itu penting sih, penting tapi males dilakukan. Sangat penting, karena tanpa doa kita nggak akan bisa hidup, dalam arti hidup yang rohani, begitu. Penting banget. Karena kan tadi di awal gaya hidup, terus kan doa juga artinya bangun hubungan gitu, ngobrol. Sama aja sih sebenarnya kayak kita ngobrol sama orang yang dekat sama kita gitu. Jadi makin kita sering ngobrol makin kenal gitu. Sama kayak doa berarti makin sering ngobrol sama Tuhan berarti makin kenal. Sangat penting. Penting banget. Kalau gue sih anytime ketika gue butuh Tuhan, meskipun happy, meskipun nggak happy pun juga tetap doa sih. Yang lihat happy atau nggak happy, namanya juga nafas kehidupan kan. Kadang-kadang sih kalau happy paling kayak, oh my god, terima kasih Tuhan. Paling kayak gitu sih, kayak makasih Tuhan udah gini gitu. Lebih ke mengucap syukur sih gitu. Paling bukan yang kayak doa panjang, Tuhan makasih udah dapat ini gitu. Lebih ke singkat itu doang. Enggak, dalam segala hal aku selalu berdoa. Mau happy, mau susah, aku pasti berdoa. Seringnya sih doa kalau ada pergumulan ya. Kalau lagi happy biasa lupa. Ya pastinya lah, lagi butuh, lagi happy, semuanya lah. Pokoknya dalam keadaan apapun pasti harus doa lah. Sebenarnya sih nggak pas lagi butuh aja sih. Lebih tepatnya mungkin kadang ada waktu-waktu yang miss, yang akhirnya bikin lupa doa. Misal kalau udah capek banget, akhirnya lupa gitu. Dulu doa waktu inget susah aja sih, lagi butuh berdoa. Tapi setelah dibaptis, udah ngerti, ya udah akhirnya doa itu adalah komunikasi sih sebenarnya dengan Tuhan. Nah, doa pagi rajin kalau doa pagi jam 9. Itu maksudnya. Enggak. Ya bangunnya aja jam berapa sayangnya ya Bu? Wah, saya harus jujur, saya tidak ikut. Enggak, soalnya terlalu pagi. Oh my god. Jarang kali ya, karena aku nggak kuat bangun pagi. Mohon maaf Pak Eras. Doa pagi itu tiap pagi sih sebenarnya kita buka YouTube-nya, tapi nggak ditonton, say. Gitu sih. Tapi didengerin kok. Gitu. Terakhir kok Epen yang doa. Ada ininya temanya ya. Aku dengerinnya puji-pujiannya doang. Ketahuan deh. Rajin. Mantap. Orang yang beragama pasti terikat atau tahu dengan apa yang dinamakan dengan berdoa. Tidak ada orang yang beragama yang tidak tahu tentang doa, walaupun belum tentu berdoa. Agama manapun di dalam dunia ini pasti mengajarkan berdoa. Kepercayaan-kepercayaan pun di suku-suku tertentu, mereka pun juga memiliki liturgi berdoanya masing-masing. Ada yang ke gunung, ada yang mungkin dengan berpuasa dan lain sebagainya. Jadi memang ada liturgi yang sangat berkaitan erat dengan berdoa. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai agama Kristen, kita yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang di surga, bagaimana kita memandang doa? Banyak orang yang memandang doa adalah sebagai sesuatu untuk melengkapi kehidupannya sebagai orang yang beragama. Jadi misalnya begini, karena saya orang Kristen, saya harus berdoa. Kenapa berdoa? Ya minta dilindungin, minta dijagain.
Saya mau makan, saya berdoa supaya makanannya menjadi kesehatan bagi saya. Saya mau tidur, saya berdoa agar saya dilindungi. Itu sebenarnya masih lumayan. Mereka berdoa untuk suatu tujuan. Tetapi ada juga mereka yang berdoa karena ya harus berdoa kan. Kenapa berdoa? Ya kalau nggak berdoa nggak enak. Atau berdoa hanya karena rutinitas. Atau karena formalitas. Jadi mau makan, sekedar merem, Tuhan thank you. Tidak ada makna yang keluar dari dalam doa itu. Kenapa? Formalitas. Hanya formalitas. Ini yang bagi saya sangat menyedihkan. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi kalau kau meremehkan doa, secara tidak langsung kau meremehkan Tuhan. Ketika kau menganggap tidak penting berdoa, berarti kau juga meremehkan, kau tidak menganggap penting Tuhan. Sekarang apakah kita berani menganggap Tuhan tidak penting? Pasti rata-rata kita berkata ya, gue sih nggak berani kok Evan, atau aku sih nggak berani ya. Tetapi pada faktanya kita adalah orang-orang yang sering menganggap Tuhan itu nggak penting. Karena itu kita tidak perlu berkomunikasi. Aku hanya perlu minta, dan minta. Berdoa pun hanya karena minta. Ketika ada masalah, baru kita berdoa. Tetapi once kita lagi happy, kita nggak berdoa. Satu hal yang perlu kalian sadari, seorang anak Allah yang sejati, mereka akan selalu mau berkomunikasi dengan Bapaknya. Dan berdoa adalah sarana kita berkomunikasi dengan Bapa. Jadi, kalau kita mau memiliki komunikasi yang baik dengan Allah, artinya kita harus hidup dalam kehidupan berdoa yang sangat baik. Bukan berarti kita hanya di kamar berdoa atau hanya di gereja berdoa, bukan. Tetapi ada komunikasi yang berlangsung terus-menerus 24 jam per 7 dengan Allah. Yang artinya adalah kita menjaga diri kita dengan suci, dengan kudus, dan selalu meminta tuntunan dari Yang Maha Tinggi agar kita nggak salah jalan. Karena itu kalau dikatakan penting nggak berdoa, tergantung siapa yang ditanya. Ada yang bilang nggak penting, ya terserah. Saya nggak maksa. Tetapi bagi saya, secara pribadi, berdoa adalah nafas kehidupan orang percaya. Tanpa berdoa, kamu tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan Allah. Dan tanpa berdoa, kalau kamu hidup gak pernah berdoa, kamu jangan harap bisa bertemu dengan Tuhan nanti di kekekalan. Gak bisa. Karena kamu tidak pernah berkomunikasi dengan Dia selama kamu hidup. Jadi once kamu sudah tidak hidup lagi, kamu tidak akan bisa berkomunikasi juga. Lebih tidak bisa. Karena ada keterpisahan dari Allah selamanya kalau kita hidup sembarangan. Bukan bermaksud ngancam kalian, tetapi ingat, ada waktu yang Tuhan berikan bagi kalian untuk hidup, dan di dalam kehidupan ini kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, selama kita masih hidup, kalau kalian masih menonton siaran ini, berarti kalian masih punya kesempatan untuk berkomunikasi. Jadi yuk kita mulai membangun kehidupan berdoa dengan baik. Saat teduh, ayo yuk kita saat teduh. Di Truth ID, di channel ini ada doa pagi bersama dengan Pak Erastus Sabdono setiap hari jam 5. Setiap hari jam 5. Kalau kalian bilang gak ada waktu berdoa, sorry ya, omong kosong sih. Emang lu gak niat aja sih. Kita di Warrior juga ada Warrior Night Prayer sebulan sekali, tiap hari Selasa jam 9 malam. Jadwalnya kapan, kalian bisa follow Instagramnya. Nah, kita sudah menyediakan dari Truth ID ini beberapa sarana-sarana yang berhubungan sama doa. Jumat malam jam 6:30 kita juga ada ibadah doa di Mall Arta Gading ataupun di Truth ID. Jadi memang Tuhan sudah memberikan kepada kita banyak sarana untuk berdoa. Tapi kalau kalian masih nggak mau berdoa, keputusan di tangan kalian. Pesan saya, jangan sampai menyesal kalau kalian memandang tidak penting kehidupan berdoa itu. Selamat berdoa ya semua. God bless. Kalau dulu-dulu banget sih nggak pernah ya. Ya. Untung belum ngomong banyak-banyak. Menahan. Mohon maaf banget. Tidak tahu. Ya, I know. Cuman mager aja. Ini udah siap loh. Oke, siap. Pulang ah, itu nggak mau. Segitu doang.